Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Maharani, mahasiswi PPG Angkatan Ketiga, kelas 4B, akan melaksanakan PPL siklus 1 dengan pelajaran Bahasa Indonesia, materi ide pokok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa dipimpin oleh KM ya, ketua kelas. Silakan. Belum ya, Rafi? Pada mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pengertian. Amin. Selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme, sebenarnya kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Silakan yang dipimpin teman kita selanjutnya salsa. Silakan salsa. Bluetooth disconnected. Berdiri. Bluetooth connected. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, duduk kembali. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bab tentang kewirausahaan. Nah, masih ingat pelajaran kita yang lalu tentang apa? Mencari arti dari kata atau paragraf. Oh ya, mencari kata baru atau kosakata baru, dan selanjutnya dibuat kalimat. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok ya. Adapun tujuannya hari ini, pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, melalui membaca teks bacaan, peserta didik dapat menentukan ide pokok dalam setiap paragraf dengan benar. Yang kedua, melalui teks bacaan, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah cerita baru dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat
menganalisis ide pokok dalam setiap paragraf dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok menjadi cerita baru berdasarkan kreativitas. Yang keempat, peserta didik dapat membacakan hasil diskusi kelompok di depan teman-teman kelompoknya. Nah, pelajaran kita pada hari ini. Oke, nih Ibu mau tanya, apakah kalian pernah membaca sebuah teks bacaan? Pernah? Nah, di mana kalian baca buku apa? Banyak ya? Di koran, majalah, ya. Nah, informasi apa yang kamu dapatkan dalam teks itu? Ada apa saja yang kamu dapat? Ada tokoh, latar, tema, alur, terus paragraf, ada ide pokok. Oke, nah di sini kita akan membahas masalah ide pokok. Apa ide pokok itu? Ayo kita bersama-sama coba lihat tayangan video pembelajaran di depan. Kalian amati, boleh bersama-sama ikutin, ada lagunya ya. Nah, kalian lihat di video pembelajaran ada lagunya. Boleh bersama-sama kita bernyanyi ya. Video pembelajaran mengenai ide pokok. Nah, sudah kalian amati ya. Nah, di sini coba kalian tentukan dalam wacana ini. Nah, ada satu paragraf. Coba Ibu bantu bacakan. Asraf coba bacakan. Ya, dibacakan dulu wacananya. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situ Gintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, leptoporosis, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi
Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Oke, ada satu paragraf. Nah, ada yang bisa menentukan ide pokoknya tadi? Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Siapa? Ayo, ada yang tahu ide pokoknya? Oke, Dwi, apa Dwi ide pokoknya? Bencana banjir menimbulkan beberapa penyakit. Oke, good. Beri aplaus pada Dwi. Bencana banjir menimbulkan beberapa penyakit. Betul tidak? Nah, tadi ya, kalian juga sudah menyimak pembelajaran beberapa tentang ide pokok. Mencari dulu kalimat utama. Kalian bentuk kelompok, ya. Beberapa ada 4, ada 5 siswa bentuk kelompok. Ibu sudah bagi ya. Nah, namanya ibu tentukan dulu kelompoknya. Kelompok pertama kreatif, yang pertama ya. Kelompok pertama kreatif. Kelompok kedua gotong royong, kita beri nama kelompok 2 gotong royong. Ketiga pendidikan global. Kelompok 4 benar cookies. Oke, nih kalian udah kita bentuk kelompok. Selanjutnya nih di dalam ini kalian akan berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya ya, mengenai tadi mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Nah, setelah itu ide pokok itu kalian kembangkan menjadi sebuah cerita baru. Oke, paham? Bisa dimengerti? Nah, diskusi ya, kalian berkolaborasi sama teman-temannya, bekerja sama menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Oke, ibu akan bagikan KPD-nya ya. Hijau siapa tadi yang hijau? Kelompoknya yang hijau berkebenkaan global. Iya. Terus ini ya. Nah, kritis ini. Terus silakan kalian diskusikan dengan temannya. KPD itu ada beberapa paragraf dalam wacana. Itu ada 4 paragraf dalam wacana. Kalian tentukan setiap paragrafnya itu ide pokoknya, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, kalian kembangkan salah satu ide pokok berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Kembangkan menjadi sebuah cerita baru, ya. Boleh itu kan diklik, boleh bareng-bareng, dibuka aja klipnya. Nah, jadi ada yang mencari, yang membaca, dibuka aja klipnya, jadi dibagi-bagi kertasnya, ya. Nah, oke, ada yang baca, ada wacananya, dia menerima. Silakan tulis ya nama kelompok, tulis nama kelompok kalian beserta pesertanya masing-masing ya. Oke.
Ya, tulis mark kelompoknya. Ya, boleh. Ya, boleh di atas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Dan sama kelompoknya. Apabila sudah selesai, boleh nanti yang sudah siap bacakan hasil diskusinya di depan teman-temannya ya. Ya.
yang berwarna itu nanti tempelkan di depan ya, sesuai dengan paragraf masing-masing ya, kelompok kalian. Kalian kelompok berapa berarti paragraf keberapa. Di kelompok 1 paragraf ke-1, kelompok 2 paragraf kedua. Ya, kali tempel ke di depan ya, di papan ya. Ya. Ada yang sudah? Apabila sudah, boleh kalian bacakan hasil diskusinya ke depan. Kami kelompok 2 dari kelompok gotong royong. Paragraf pertama, ide pokoknya pada mulanya Nadia ingin mengenalkan pada masyarakat. Paragraf kedua, cara pengusaha memasarkan produk usahanya. Paragraf ketiga, keberhasilan perusahaan hingga bisa dikenal masyarakat. Paragraf keempat, cara pengusaha mempertahankan produk usahanya. Indra mengungkapkan omset kerajinan eceng gondok yang dijual oleh Koperasi Bangkit Bersama menembus RP 5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah per bulan. Kerajinan dijual melalui kegiatan pameran dan bisnis secara online. Selain itu, produk-produk tersebut mulai dipasarkan di wilayah Jawa Barat. Terima kasih. Oke, yang tadi hasil diskusi apa cerita barunya boleh kamu tempelkan sesuai paragrafnya ya di sini. Tempelkan dulu nanti. Ini paragraf berapa? Kedua. Berarti di sini tempel. Yang sampai dikenal masyarakat. Paragraf keempat, cara pengusaha produk usahanya. Kembangkan salah satu ide pokok tersebut. Paragraf ketiga, keberhasilan Reza dalam perusahaannya sampai bisa dikenal masyarakat Indonesia. Bermodal 20 juta sampai bisa mencapai cita-citanya dan impian. Setelah keberhasilannya itu, Reza membangun perusahaan lagi di luar kota. Terima kasih. Boleh tempelkan ceritanya berdasarkan paragrafnya ya. Masuk pada masyarakat. Nah, ide pokoknya tadi kita harus cari apa? Ide pokok biasa dari mana tadi? Awal, kalau enggak di akhir. Berarti ini kalimat utamanya mengenai Nadia ya. Dia itu seorang siapa? Seorang pengusaha. Jadi ini ide pokoknya apa? Sebenarnya. Jadi Nadia ingin mengenalkan pada masyarakat. oke, Nadia itu adalah pengusaha. Berarti yang benarnya adalah apa? Informasi tentang pengusaha susu. Siapa pengusaha itu? Nadia. Oke. Oke, ada yang benar tadi ya. Yang kedua, paragraf kedua, untuk menyalurkan keinginan itu Nadia mengajak dua temannya, Toga Christopher dan Siti Hani Kusmiati. Mereka mulai memasarkan susu pada tahun 2016 dengan modal kecil dan nama dagang klinik susu. Nadia dan kedua temannya harus berjuang untuk memasarkan produknya. Nadia termasuk orang yang bermental baja. Dia rela mengangkut sendiri produk dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan dia menjadi pedagang asongan di acara-acara publik agar produk susunya dikenal masyarakat. Keluarga sangat menentangnya karena kasihan melihatnya banting tulang seperti itu. Nah, ada yang tahu tadi pokoknya apa? Kedua, Cara pengusaha memasarkan produk usahanya. ya, itu ya sebenarnya cara pengusaha memasarkan produk. Tadi berbagai macam cara ya. Pengusahanya tadi siapa? Nadia kan. Nah, caranya dia cara memasarkannya
itu ya, yang mau jalan asongan, ya suruh bekerja keras dia banting tulang tuh. Berarti itu pokoknya cara pengusaha memasarkan produknya. Yaitu apa produknya? Susu. Selanjutnya paragraf ketiga. Kini Nadia sudah meraih apa yang dicita-citakannya. Perusahaan yang bernama Klinik Susu atau KS Group sudah dikenal masyarakat. Omset perusahaannya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Usaha yang sedang naik daun ini juga memberikan peluang kerja kepada orang banyak. Ya, meskipun sudah sukses, Nadia tetap rendah hati. Menurutnya capaian yang berhasil diraihnya adalah berkat dukungan keluarga dan kerja sama tim di perusahaannya. Paragraf ketiga, ada tahu? Keberhasilan usaha yang disampaikan masyarakat. Keberhasilannya tadi ya, suksesannya ya, sehingga susunya dikenal masyarakat. Itu ide pokoknya keberhasilannya dia ya, mengenalkan susunya baik ke masyarakat. Nah, paragraf yang terakhir yang keempat, sebagai pengusaha Nadia selalu serius dalam mempertahankan kemasan dan standar susunya. Susu kemasan produksinya tidak memakai bahan campuran lainnya. Dengan begitu manfaat dan kandungan susu yang baik bagi kesehatan akan selalu terjaga. Kepercayaan masyarakat adalah hal yang penting dalam usahanya. Paragraf keempat apa? Cara pengusaha mempertahankan produk usahanya. Ya, paragraf 4 itu berarti caranya, cara dia mempertahankan produknya bagaimana? Tidak apa tadi mencampur susunya ya dengan bahan lainnya. Jadi cara pengusaha mempertahankan produknya. Oke, sampai sini sudah mengerti mengenai ide pokok? Sudah? Oke. Bila ada yang mau ditanyakan silakan, yang mengalami kesulitan belum mengerti Bu, boleh tanya silakan. Senang dan gembira bisa tahu pelajaran baru, Bu. Senang dan gembira tahu pelajaran baru. Dan tempelkan saja, tempelkan. Silakan tempelkan. Oke. Simpulkan pada pelajaran kita hari ini mengenai ide pokok. Ingat lagi ya, mencari ide pokok. Ide pokok itu ada di awal. Kalau di awal di akhir kalimat. Dan cari terlebih dahulu kita baca dulu wacananya ya, baca keseluruhannya setiap paragraf. Lalu tentukan ya apa kalimat utamanya. Terus letak ide pokok biasanya dari mana tadi? Awal ke akhir. Oke. Nah, untuk pelajaran kita selanjutnya, materi kita selanjutnya tentang idiom ya. Kalian cari tahu apa idiom itu? Ada yang udah baca? Bahasanya tentang idiom? Nah, cari di kamus bahasa Indonesia ya. Apa itu idiom? Pelajaran selanjutnya. Oke. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini sudah selesaikan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.